Apa itu teknologi konstruksi? Teknologi konstruksi adalah kumpulan alat canggih, sistem perangkat lunak, modifikasi, dan item mesin untuk menyelesaikan proyek konstruksi dengan aman dan efisien. Alat ini terdiri dari teknologi seperti robot, drone, dan aplikasi seluler yang membantu orang yang bekerja di bidang konstruksi menyelesaikan tugas mereka dengan cepat tanpa berdampak negatif pada stabilitas, biaya, atau keandalan proyek. Ilmuwan dan insinyur juga membangun peralatan konstruksi, kendaraan, dan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mengapa penting untuk mengadopsi teknologi konstruksi? Penting untuk memantau dan mengadopsi teknologi konstruksi karena dapat membantu tim konstruksi menyelesaikan proyek konstruksi yang kompleks atau berbahaya dengan cepat. Dengan memantau dan menggunakan teknologi konstruksi secara rutin, perusahaan dapat membangun struktur yang lebih tahan lama, andal, dan hemat energi. Hal ini memungkinkan Anda menyediakan rumah, tempat kerja, dan bangunan umum yang stabil, tahan lama, dan ramah lingkungan kepada pelanggan dan anggota komunitas. Teknologi ini juga membuat lokasi konstruksi lebih aman, karena banyak tim menggunakan alat seperti pakaian cerdas dan detektor lokasi agar lebih waspada terhadap lingkungan sekitar dan melindungi tubuh mereka dari puing tak terduga atau potensi kerusakan lainnya. Banyak perangkat lunak dan alat seluler juga mempermudah komunikasi efektif dengan rekan kerja yang meningkatkan kolaborasi di seluruh tempat kerja. Teknologi konstruksi penting dan ada berbagai macam teknologi konstruksi yang dapat digunakan perusahaan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Teknologi konstruksi umum yang perlu dipertimbangkan untuk diadopsi meliputi 1. Pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan, AI, dan alat pembelajaran mesin mengevaluasi beberapa potongan data untuk membuat jadwal dan rencana konstruksi yang memangkas biaya dan mengurangi waktu konstruksi proyek. Mereka juga dapat menggunakan data ini untuk secara akurat memprediksi hasil proyek pemerintah di masa mendatang. Data ini dapat membantu perusahaan konstruksi memprediksi perkiraan dan biaya penyelesaian proyek, yang dapat memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan konstruksi lain saat mengajukan penawaran untuk proyek ini. 2. Kecerdasan buatan dapat meningkatkan tingkat produktivitas dengan menemukan dan mendistribusikan alatnya sepanjang hari kerja. Ini memberi karyawan lebih banyak waktu untuk fokus pada proyek, daripada mencari alat yang mereka butuhkan di situs. Sistem AI dapat memantau kemajuan di lokasi konstruksi untuk menemukan area perbaikan dan merekomendasikan solusi potensial. Mereka juga diprogram untuk menemukan dan melaporkan kesalahan di tempat di area seperti sistem kelistrikan, pemipaan, atau mekanis, dan melaporkan masalah ini untuk diselesaikan oleh manajer. 3. Detektor situs. Manajer dapat menempatkan banyak detektor di sekitar lokasi konstruksi untuk memantau berbagai elemen seperti tingkat kebisingan, suhu, dan partikel debu untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan orang yang bekerja di lokasi. Jika karyawan berisiko terkena paparan berbahaya, detektor segera memberikan peringatan. Detektor ini juga mengumpulkan data untuk ditinjau oleh manajer untuk memastikan keamanan zona konstruksi dan tingkat paparan berada pada jumlah yang sesuai dan sesuai dengan peraturan lokal, negara bagian, dan sipil. 4. Pakaian pintar dan perangkat yang dapat dikenakan orang yang bekerja di lokasi konstruksi dapat mengenakan alat pelindung diri, seperti sarung tangan, sepatu bot kerja, rompi keselamatan, atau topi keras dengan detektor lingkungan, biometrik, pendeteksi tegangan, atau pelacak lokasi yang tertanam di dalamnya. Teknologi ini dapat memantau pergerakan mereka untuk memastikan mereka aman setiap saat. Jika seorang karyawan terpeleset dan jatuh atau melukai dirinya sendiri saat bekerja di lokasi, Smart Apparel dapat memberitahu manajer atau menghubungi bantuan darurat jika diperlukan. Jika karyawan memasuki zona berbahaya atau terlarang di dalam area konstruksi, detektor lokasi membunyikan alarm untuk memperingatkan mereka agar meninggalkan area tersebut. Pakaian pintar juga dapat memantau tanda-tanda vital, seperti suhu, detak jantung, atau laju pernapasan.
Jika seseorang kepanasan, mengalami kesulitan bernapas, atau mengalami kondisi jantung, setelan tersebut dapat mendeteksinya dan menghubungi manajer atau pihak berwenang lainnya untuk meminta bantuan. 5. Drone dan robot drone dapat menyelesaikan banyak tugas di lokasi konstruksi. Mereka biasanya mengarahkan kursor ke proyek dan mengambil gambar atau video tape kemajuan mereka untuk dilaporkan ke manajer. Anggota kepemimpinan juga dapat secara teratur memantau rekaman drone ini di suatu lokasi untuk memastikan tim mengikuti panduan lokasi konstruksi, tetap produktif, dan tetap aman. Drone juga dapat menangani pekerjaan yang bisa berbahaya, seperti inspeksi gedung atau jembatan. Orang-orang yang bekerja di lokasi konstruksi dapat menerima pelatihan ekstensif tentang cara mengontrol dan menggerakkan drone ini untuk menangkap rekaman lokasi konstruksi yang berharga. Sistem pemantauan struktural. Beberapa bangunan yang baru dibangun memiliki sistem pemantauan struktural yang menggunakan sensor untuk menentukan kekuatan dan potensi kelemahan tertentu dalam infrastruktur. Mereka biasanya dapat mendeteksi masalah dalam infrastruktur bangunan yang tidak dapat ditemukan oleh mata manusia. Hal ini memungkinkan sistem ini untuk secara akurat memprediksi masalah struktural apapun sebelum terjadi dan memberitahu manajer konstruksi sesuai dengan itu. Manajer konstruksi dapat menggunakan informasi ini untuk melakukan pemeliharaan yang diperlukan agar struktur tetap stabil. Realitas virtual dan stoket. Orang-orang di industri konstruksi dapat menggunakan realitas virtual untuk menjalani pelatihan dengan aman. Mereka dapat meninjau panduan dan instruksi tertulis, kemudian secara fisik mempraktikkan apa yang mereka pelajari melalui simulasi menarik yang mereplikasi kejadian nyata yang dapat terjadi secara rutin di situs. Ini juga cara yang bagus untuk mengajari karyawan ini apa yang harus dilakukan selama keadaan darurat, seperti kerusakan peralatan atau bencana alam, tanpa menempatkan mereka secara fisik dalam situasi tersebut. Manajer proyek dapat menggunakan stoket reality untuk merencanakan dan membayangkan hasil akhir dari proyek konstruksi. Beberapa teknologi stoket reality memungkinkan Anda melihat denah bangunan dengan memakai lensa atau perangkat seluler pintar. Itu dapat mendeteksi area signifikan dalam denah bangunan atau menunjukkan tata letak properti. Anda juga dapat menggunakan teknologi ini untuk membuat model 3D untuk merencanakan arsitektur atau desain bangunan atau properti tertentu. Membangun perangkat lunak pemodelan informasi. Ini adalah aplikasi dalam perangkat lunak stoket reality yang menggunakan alat perencanaan untuk menghasilkan alur kerja yang efektif dan produktif. Manajer konstruksi dapat menggunakan perangkat lunak pemodelan informasi bangunan untuk membuat model 3D dari berbagai proyek. Kemudian, mereka dapat mengembangkan alur kerja di sekitar model ini untuk membuat jadwal secara efisien dan menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Hal ini memungkinkan manajer konstruksi untuk tetap mengendalikan tahap perencanaan, perancangan dan pelaksanaan proyek konstruksi dari awal sampai akhir. 9. Analitik prediktif. Teknologi analitik prediktif menggunakan kumpulan data besar untuk membuat prediksi terkait pasokan perusahaan konstruksi dan pengeluaran lainnya. Ini dapat meninjau riwayat pengeluaran perusahaan untuk persediaan tertentu dan membandingkannya dengan seberapa sering karyawan menggunakan barang tersebut dan berapa banyak yang mereka gunakan. Hal ini memungkinkan sistem ini untuk menentukan jumlah pasokan yang akan dipesan untuk proyek mendatang guna memangkas biaya dan menghindari VAT yang mahal pada pasokan tertentu. 10. Teknologi konstruksi yang ramah lingkungan. Karena permintaan bangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, banyak pelanggan mungkin lebih memilih proyek hemat energi. Untungnya, ada pemantau energi dan sistem manajemen gedung yang dapat mengukur biaya operasional dengan lebih akurat untuk memasang kemampuan ramah lingkungan ini di banyak gedung. Sistem ini juga dapat meninjau spesifikasi rakitan untuk memastikannya memenuhi tingkat efisiensi energi yang dibutuhkan oleh pelanggan.
Ada juga teknik pasokan air yang secara signifikan mengurangi limbah air melalui metode seperti penggunaan kembali greywater, pemanenan air hujan, atau pipa ledeng ganda. Proyek konstruksi dapat menggunakan teknologi penyaringan dan pengumpulan air ini untuk melestarikan sumber daya alam yang penting, seperti air. Pencetakan 3D. Tim konstruksi tidak hanya dapat menggunakan model 3D untuk menunjukkan kepada karyawan dan klien rencana proyek mereka, tetapi beberapa perusahaan dapat mencetak 3D seluruh rumah. Sementara masih dikembangkan dan disempurnakan, rumah percetakan 3D dapat menghemat waktu dan biaya konstruksi. Biasanya menggunakan lengan robot untuk membuat rumah lapis demi lapis menggunakan beton. Teknik ini juga dapat membuat beton saat mendesain trotoar, jalan masuk dan tempat parkir. Kemajuan bahan bangunan. Banyak perusahaan konstruksi menggunakan material berteknologi tinggi dan berkualitas yang dikembangkan oleh para ilmuwan untuk memastikan struktur bangunan tetap stabil dan berkelanjutan. Beberapa proyek konstruksi material yang digunakan juga dapat berkontribusi untuk mengurangi polusi sekaligus memangkas biaya. Bahan bangunan baru dan inovatif menjadi lebih umum di lokasi konstruksi adalah batu bata kayu dan rumput laut ini secara signifikan lebih kuat dari batu bata tradisional dan dibuat tanpa memancarkan karbon melalui penggunaan kiln, yang pada dasarnya membantu lingkungan. Beton yang sembuh sendiri bahan ini menyembuhkan dirinya sendiri dengan memperbaiki retakannya sendiri dan dapat bertahan selama ratusan tahun. Kayu tembus pandang sebagai alternatif kaca jendela, bahan ini dapat terurai secara hayati dan lebih kuat dari kaca tradisional. Panel bangunan yang diresapi ganggang saat dipasang, ini dapat menghasilkan energi yang lebih bersih untuk menyebar ke seluruh udara. 14. Konstruksi di luar lokasi. Kru dapat membangun rumah dan bangunan menggunakan konstruksi di luar lokasi. Ini memungkinkan Anda merancang seluruh ruangan dan memasang penyelesaian dan perlengkapan dari lokasi di luar kantor menggunakan unit modular. Anda kemudian akan memindahkan unit ini ke area konstruksi dan memasangnya ke rangka struktural. Sebaiknya gunakan metode ini pada proyek yang berisi tata letak dan denah lantai berulang, biasanya di apartemen, hostel, asrama, sekolah, atau rumah sakit. Tim konstruksi duduk di lingkungan yang dikendalikan di luar lokasi di stasiun terpisah menggunakan alat dan bahan untuk membangun, merancang, atau memasang elemen tertentu dalam suatu struktur. Area lain dari konstruksi di luar lokasi memungkinkan tim untuk membuat komponen di luar lokasi, lalu merakit atau memasangnya di lokasi konstruksi. Ini bisa berupa komponen seperti rakitan jendela, kusen pintu, dan sistem lantai. Terima kasih. Pecinta teknologi, kami harap kalian semua bisa terhibur. Bagi yang menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video teknologi lainnya. Sampai jumpa.